Mudah-mudahan sudah dikerjakan ya soal-soal tentang unsur tadi, dan dari soal-soal tadi kalian dapat lebih memahami secara umum konsep unsur itu seperti apa dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan yaitu tentang senyawa. Senyawa di sini merupakan bagian juga dari zat tunggal. Jadi, senyawa adalah zat-zat yang tersusun dari dua unsur atau lebih yang bergabung melalui proses kimia. Jadi, bergabungnya unsur-unsur melalui proses kimia, baik secara alami maupun melalui laboratorium. Nah, sifat senyawa ini berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya. Seperti tadi contoh pada perubahan kimia, bahwa H2O, air, yang sifatnya cair, dihasilkan dari gas hidrogen dan oksigen, di mana air yang bentuk cair sifatnya berbeda dengan pembentuknya, yaitu yang bersifat gas. Kemudian, melalui proses kimia juga senyawa dapat diuraikan kembali menjadi unsur. Jadi kalau kita berbicara tentang senyawa, ini berkaitan pembentukannya ataupun penguraiannya melalui proses kimia. Nah, berdasarkan proses kimia pembentukannya, senyawa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah senyawa alami dan senyawa buatan. Senyawa alami ini terbentuk melalui proses kimia secara alami di alam. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Contohnya adalah hematit, terbentuk dari unsur Fe dan O. Fe adalah ferum atau besi. O adalah oksigen. Kemudian untuk bauksit terbentuk dari unsur aluminium dan oksigen. Nah, untuk senyawa buatan ini proses kimianya ini terjadi melalui campur tangan manusia, di mana biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kalsium karbonat, atau dalam hal ini CaCO3. Kalsium karbonat ini bisa digunakan untuk pembuatan kapur tulis, ataupun pembuatan bangunan, dan bahan-bahan industri lainnya. Kemudian ada magnesium hidroksida. Nah, magnesium hidroksida ini biasa terkandung pada obat MAH. Jadi obat MAH itu untuk mengatasi asam lambung ya, yang bersifat asam. Obatnya adalah di mana lambung yang bersifat asam diobati oleh senyawa yang mengandung basa ya, agar netral ya. Jadi ketika lambung bersifat asam harus dinetralkan dengan senyawa basa. Basa biasanya dilihat dari gugus hidroksinya, OH-nya ini. Nah, untuk obat MAH ini biasanya menggunakan magnesium hidroksida ataupun aluminium hidroksida. Nah, senyawa juga dapat dibedakan berdasarkan asal dan unsur pembentuknya, yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah yang berasal dari makhluk hidup, dan unsur pembentuk utamanya adalah unsur C, yaitu karbon, dengan N, nitrogen, oksigen, dan atau hidrogen. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah gula, di mana gula berasal dari tumbuhan tebu ya. Kemudian unsur pembentuknya adalah C, H, dan O. Selanjutnya adalah kurkumin. Nah, ini senyawa kurkumin ditemukan pada kunyit. Unsur pembentuknya juga C, H, dan O. Selanjutnya adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik berasal dari makhluk tak hidup dan unsur pembentuk utamanya adalah unsur logam. Nah, contohnya di sini adalah jenis batuan. Nah, batuan kan bukan berasal dari makhluk hidup, yaitu batuan pirolusit. Unsur pembentuk utamanya adalah unsur logam, yaitu logam mangan. Kemudian garam. Garam juga bukan berasal dari makhluk tak hidup, ya. Jadi garam berasal dari makhluk tak hidup dan unsur pembentuk utamanya adalah logam natrium. Nah, jika kalian sudah memahami senyawa, kita lanjutkan pada materi campuran. Campuran ini merupakan gabungan dua zat atau lebih secara fisika. Nah, hal ini campuran yang membedakan dengan senyawa. Kalau senyawa tadi melalui proses kimia, tapi kalau campuran ini secara fisika. Jadi siapapun bisa melakukan dan dapat diamati langsung. Contohnya ketika kalian mencampurkan air dengan pasir, seperti itu. Jadi bisa langsung diamati hasilnya dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Itu campuran. Kemudian, sifat dari campuran adalah masing-masing zat penyusunnya masih mempertahankan
sifat aslinya, yaitu contohnya tadi air dan pasir. Air masih sifatnya cair, dan pasir juga akan membawa sifat pasir karena akan terpisah di bagian bawah. Seperti itu. Nah, berdasarkan sifatnya, campuran dibagi menjadi dua. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini tidak dapat dibedakan zat-zat yang bercampur. Nah, contohnya teh. Kalau air dan teh sudah dicampur, kalian tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana teh, karena sudah menjadi air teh. Seperti itu. Nah, untuk yang heterogen, dapat dibedakan zat-zat yang bercampur. Jadi, zat-zatnya dapat dibedakan gitu, zat yang bercampur. Contohnya adalah air dan minyak. Air dan minyak ketika bercampur pasti akan terlihat minyaknya mana, airnya mana. Nah, berbeda dengan yang air teh tadi, kalian tidak bisa membedakan mana teh dan mana airnya karena sudah menjadi satu. Nah, berkaitan dengan campuran homogen dan heterogen tadi, campuran juga dibedakan berdasarkan pelarut dan zat terlarutnya. Pelarut adalah yang melarutkan dari zat terlarutnya. Yang pertama adalah larutan. Larutan ini sifatnya adalah homogen, di mana zat terlarut dan pelarut menyatu dan tidak bisa dibedakan. Contohnya adalah air garam ataupun air gula. Pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah garam. Nah, ketika air dengan garam ataupun air dengan gula bercampur, kalian sudah tidak bisa membedakan mana gula dan mana air karena sudah menjadi larutan. Jadi, bercampur secara homogen. Kemudian yang kedua adalah koloid. Nah, koloid ini secara makroskopik bersifat homogen. Jika diamati dengan mikroskop bersifat heterogen. Maksudnya seperti apa? Jadi, secara makroskopik itu yang dapat diamati secara kasat mata. Itu sifatnya homogen. Contohnya susu ya. Kalau kalian amati, susu itu sifatnya homogen karena ya sudah terlihat menjadi satu kesatuan. Tetapi ketika kalian amati dengan mikroskop ultra, sifatnya heterogen. Atau jika tidak dengan mikroskop ultra, kalian bisa mencoba menyorotnya dengan senter. Nah, ketika kalian menyorotnya dengan senter, pasti di situ kalian akan melihat gerakan-gerakan partikelnya yang ternyata tidak menyatu, tidak homogen seperti itu. Jadi makanya sifatnya heterogen. Nah, gerakan-gerakan partikel tadi dinamakan dengan gerak Brown. Nah, hal ini yang menyebabkan koloid itu berbeda dengan larutan. Yang terakhir adalah suspensi. Nah, suspensi ini sifatnya adalah heterogen yang disebabkan karena ukuran partikel zat terlarut lebih besar sehingga ada kecenderungan untuk mengendap. Contohnya adalah kopi. Ketika kalian membuat kopi, pasti antara cairan di atasnya yang mengandung bubuk kopi, di bawahnya adalah pasti terbentuk endapan dari kopinya tadi. Nah, karena disebabkan apa? Ukuran partikel zat terlarut yang lebih besar. Jadi ketika dicampurkan, partikel yang berat akan terendap di bawah, sehingga membentuk endapan. Nah, ini dinamakan dengan suspensi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga banyak menemukan jenis-jenis campuran. Nah, campuran tersebut kadang juga perlu dipisahkan menjadi senyawa ataupun unsur yang direaksikan dengan unsur ataupun senyawa lainnya, dimanfaatkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari ataupun kebutuhan manusia. Sehingga dibutuhkan suatu metode pemisahan campuran. Jadi agar tepat pemisahannya. Di mana metode pemisahan campuran ini ada 4 metode. Yang pertama adalah pemisahan berdasarkan ukuran partikel, yaitu yang pertama ada filtrasi, dekantasi, dan sentrifugasi. Jadi ini nanti menggunakan suatu alat di mana dapat terpisah antara endapan dengan yang larutan di atasnya. Karena apa? Ukuran partikel yang lebih besar pasti akan mengendap di bawah. Kemudian yang kedua adalah perbedaan fasa. Nah, perbedaan fasa ini biasanya untuk memisahkan zat-zat yang terkandung dalam suatu campuran. Misalnya ekstraksi ini biasanya untuk buah ya. Bagaimana mengekstraksi tadi contohnya kurkumin seperti apa. Kemudian kalau untuk kromatografi ini biasanya untuk pemisahan tinta ataupun pemisahan zat-zat lainnya. Yang ketiga adalah metode pemisahan berdasarkan perubahan wujudnya. Yang pertama ada sublimasi dan rekristalisasi. Nah, sublimasi ini perubahan wujudnya dari padat menjadi gas. Kemudian untuk rekristalisasi ini dari padat cair menjadi padat lagi. Biasanya digunakan untuk pemisahan logam.
Yang terakhir adalah berdasarkan perbedaan titik didihnya yang dinamakan dengan destilasi. Nah, destilasi ini menggunakan suatu alat di mana campuran tersebut diuapkan atau dipanaskan, di mana nanti yang menguap terlebih dahulu yang titik didihnya lebih rendah. Nah, oleh karena itu campuran tersebut dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, secara lebih lengkap, pemisahan campuran ini seperti apa dan perbedaannya seperti apa, kalian bisa melihat video berikut ini. Filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan bubuk kopi dengan air. Dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan, sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi memang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya kurang efektif, karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contoh dari dekantasi yaitu memisahkan air dengan pasir. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk pengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud. Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat. Corong pisah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh yang menggunakan corong pisah yaitu memisahkan air dengan minyak. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya yaitu memisahkan pasir dari kapur barus. Rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan yang mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkan kembali. Contoh rekristalisasi yaitu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses distilasi dilakukan dengan cara penyulingan, larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari distilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Bagaimana? Sudah selesai ya menonton videonya? Dan saya yakin kalian sudah paham perbedaan antar metode pemisahan campuran seperti apa dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui juga pemahaman kalian tentang materi senyawa dan campuran ini, silahkan kalian mengerjakan soal-soal berikut ini. Ini adalah akhir pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.